Oke, langsung saya share screen ya. Untuk hari ini kita akan membahas 2 pokok bahasan ya, 2 pokok bahasan yang akan kita bahas untuk, pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang, perkawinan dan perceraian, kemudian yang kedua tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sebenarnya dari kemarin itu kan saya ini, saya pikir kan saya cuman sendiri begitu ya. Nah, ternyata saya ada tim dengan Bu Yeni, seperti itu. Nah, kemarin baru saat akreditasi itu diberitahu sama Bu Nur kalau, saya diminta lagi mengajar begitu. Saya pikir cuman ini, cuma kelas baru gitu, ternyata kelas yang sama gitu. Oke, baik saya share screen sebentar. Oke. Oke, sudah bisa terlihat di layar? Sudah, Bu. Saya perbesar terlebih dahulu ya. Kebetulan ini, jadi silabus yang saya susun ternyata juga berbeda dari yang kemarin, seperti itu. Tapi beberapa sudah saya sampaikan ya, saya sampaikan ke Bu Yeni kalau saya masuknya sudah 3 kali, seperti itu. Tapi akhirnya ada beberapa sub pokok bahasan yang tidak sesuai, karena yang, kemarin itu silabus dari Bu Yeni, seperti itu. Oke, sebelumnya, ini, teori tentang perkawinan dan perceraian, oke. Mungkin, sebelum kita membahas sebenarnya kita sudah tahu ya perkawinan itu apa, perceraian itu apa, gitu ya. Tapi untuk materi ini, dihubungkan dengan kesehatan reproduksi, seperti itu. Kira-kira kalau melihat perkawinan dan perceraian kan sesuatu yang bertolak belakang ya, oke. Di sisi lain perkawinan, di sisi lain perceraian, seperti itu. Jadi memang perkawinan dan perceraian ini erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Baik perkawinan itu sendiri dan juga perceraian itu sendiri ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke berikutnya ya, ini ya, hubungan perkawinan dan, perceraian dengan fertilitas ya, dengan kesuburan. Apa sih kaitannya, perkawinan itu dengan, perkawinan dan perceraian itu dengan kesuburan, seperti itu. Kenapa kok masuk dalam mata kuliah kesehatan reproduksi. Nah, tentunya orang yang menikah atau ya, perkawinan, itu kan, sudah dewasa ya. Dewasa itu kan ada teorinya ya, ada usia ya, ada batasan usia. Beberapa teori, ada perbedaan batasan usia ya. Yang dimaksud dewasa di sini artinya kalau dalam teori kehamilan seperti itu sebenarnya intinya seorang perempuan itu sudah menstruasi, seperti itu. Artinya kalau sudah menstruasi itu kan bisa hamil, seperti itu. Nah, jika sudah hamil kemudian terjadi suatu hubungan, dengan seorang laki-laki kan akan mengakibatkan suatu kehamilan, nah gitu. Tapi di sini ditekankan bahwa yang dikatakan proses siap kehamilan, kehamilan yang siap, itu ada batasan usianya, yaitu usia 20 sampai 35. Kenapa 20? Kenapa sampai 35? Padahal kan menstruasi kan sebelum umur 20 sudah menstruasi, sedangkan setelah usia 35 kan juga sudah masih menstruasi. Kenapa harus ada batasan seperti itu? Karena itu merupakan usia reproduksi. Dikatakan usia reproduktif itu apa? Satu, dikatakan aman seperti itu. Organ tubuh itu sudah siap untuk menerima suatu pembuahan. Jadi organ-organ tubuh itu sudah siap seperti itu dan juga memang, apa namanya, perkembangan sel ovum, produksi sel ovum yang sel telur ya yang diproduksi oleh seorang wanita itu memang, puncaknya di usia 20 sampai sudah matang ya, sampai 35. Nanti, produksi sel telur itu akan meningkat kemudian dia menurun seperti itu. Nah menurun jika dia sudah tidak, bisa memproduksi sel telur lagi, bisa dikatakan menopause, seperti itu. Menopause artinya kan tidak bisa terjadi kehamilan. Nah, jadi kita kalau berbicara dewasa itu seperti itu. Dewasa intinya dia, menikah ya atau kawin seperti itu. Nah, seorang dewasa yang menikah, nah di sini kalau yang betul harusnya di usia reproduksi 20 sampai 35. Harusnya masa usia untuk menikah begitu. Jika masa itu ya harapannya begitu menikah dia akan hamil, memiliki anak seperti itu. Kemudian setelah menikah, nah di sini harapannya ya terjadi konsepsi ya kehamilan gitu. Terjadi kehamilan. Nah, jika terjadi kehamilan itu satu, kehamilan, harapannya ya, kehamilannya dengan bagus,
kemudian lahir, nah segala sesuatu di dunia ini pasti ada kemungkinan, kemungkinan buruk dan kemungkinan baik dan kemungkinan buruk. Kalau kemungkinan baik, ya intinya, semua diharapkan ya lahir dengan selamat, kehamilannya dengan selamat. Tapi juga ada yang seorang ibu yang hamil tapi tidak melahirkan atau kalau enggak lahir anaknya meninggal atau kalau enggak sebaliknya, ibunya yang meninggal, itu yang disebut AKI dan AKB, angka kematian bayi dan juga angka kematian ibu, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada aborsi ya, di sini ada aborsi. Nah, aborsi ini dikatakan aborsi adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, biasanya di sini itu kalau kita sudah mengatakan perkawinan, artinya juga sudah siap untuk memiliki seorang anak, seperti itu. Nah, aborsi ini terjadi biasanya di kalangan usia reproduksi yang belum saatnya. Dia belum usia 20 tahun, dia belum siap. Nah, kalau tidak terjadi akibat sesuatu hubungan di luar nikah. Nah, kenapa terjadi aborsi? Karena itu tadi, belum siap menjadi orang tua, belum siap menerima adanya suatu janin, belum siap menerima anak, takut, malu, seperti itu. Toh kalaupun dia siap, biasanya, secara psikologis dia belum siap, karena memang secara usia, sebelum usia 20 tahun, apalagi yang masih, remaja, secara organ tubuh belum siap, gitu. Jadi itu harus ada peran orang tua untuk pendampingan terhadap anak yang, menikah atau di usia awal. Tapi kalau zaman dahulu banyak kan, pokoknya anak sudah menstruasi, sudah besar, ya sudah dinikahkan. Tidak peduli dia masih usianya kurang gitu. Ada juga ya secara teori memang seperti itu, tapi kenyataannya mungkin dia menikah usia 17 tahun, kemudian dia menikah punya anak nggak apa-apa juga ada seperti itu. Tapi kan itu namanya teori, makanya teori itu harus dibuktikan dengan penelitian seperti itu. Nah, jika dewasa menikah terjadi kehamilan ya, kalau ini terlewati ya, ada aborsi, ada lahir hidup, ada lahir mati, kalau semua terlewati juga ada terjadi menopause, seperti itu. Untuk keluarga yang bahagia, tidak ada masalah, anaknya besar, ya sudah seorang ibu akan mengalami menopause, seperti itu. Tapi di sini jika dalam perkawinan, tidak terjadi kesepakatan atau memisahkan memutuskan untuk berpisah, intinya perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, ada terjadi perceraian. Nah, perceraian ini kan biasanya boleh terjadi sebelum kehamilan atau kalau enggak, awal jauh-jauh sebelum hamil gitu, terjadi perceraian, ada. Ada juga yang sudah hamil, udah punya anak, bahkan satu 2 3 cerai juga ada. Nah, ini setiap orang akan berbeda dalam siklus ini. Nah, kemudian di sini ada kalau cerai otomatis statusnya janda ya. Nah, kalau dia, menikah lagi, nah artinya dia juga akan mengalami kehamilan lagi, seperti itu. Dia akan kehamilan lagi ya mengalami masa yang sama, cuman beda suami, seperti itu. Jadi di sini yang berproses kan seolah-olah perempuan, karena memang perempuan yang hamil dan perempuan yang melahirkan, seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan, proses, reproduksi. Kalau misalkan ini, kawin lagi, ya ini tadi terjadi konsepsi juga, ya kemungkinan dia tidak punya anak lagi, seperti itu. Intinya ya, perceraian, menikah, memang tidak punya anak, ada bermacam-macam ya, intinya biasanya kalau terjadi, kalau, banyak sih pasangan-pasangan yang, dia itu menikah misalkan dia seorang janda atau single parent. Dia menikah bukan untuk tujuan untuk memiliki anak lagi, tapi tujuannya hanya hidup bersama. Intinya nanti di hari tua itu ada temannya gitu, karena mereka dari pasangan suaminya, pasangan istrinya sama-sama sudah punya anak, seperti itu. Jadi mungkin bisa aja mereka memutuskan tidak, memiliki anak lagi atau biasanya ya karena usia ya, usianya udah mungkin perceraiannya terjadi atau pernikahan yang kedua atau yang ketiga itu terjadi sudah di usia mungkin 45, 50 kan biasanya mereka eee tidak menuntut seorang anak ya, itu ya, jadi hubungan perkawinan dengan fertilitas dengan kesuburan. Nah, sebenarnya dari dewasa ini pun juga ada suatu permasalahan, perkawinan juga ada permasalahan. Saat orang dewasa permasalahan juga ada. Satu, dia bisa hamil tidak? Permasalahan, menstruasi, itu ada juga gangguan-gangguan menstruasi. Kemudian gangguan anemia pada remaja, gangguan narkoba, banyak terjadi dari dewasa. Kemudian saat menikah pun juga begitu, saat menikah dia sudah siap enggak secara psikologis? Kalau dia di usia reproduksi, ya tentunya dia sudah siap secara psikologis. Sekarang kan tidak hanya psikologis saja, tapi juga ekonomi ya. Ekonomi juga memang, merupakan salah satu faktor untuk
menikah, seperti itu. Karena apa? Ya mungkin, kadang ada beberapa orang ekonomi nggak penting, yang penting sayang, yang penting cinta gitu. Tapi di masa saat ini minimal ya cukuplah seperti itu. Karena, suatu rumah tangga itu kan memiliki anak dan anak juga memerlukan, apa ya, biaya hidup seperti itu. Dalam perkawinan itu kan juga tidak semuanya, memiliki keturunan gitu, ada juga yang susah mendapatkan keturunan. Nah, saat, kemudian banyak cara ya untuk mendapatkan anak, bayi tabung dan lain-lain sebagainya. Itu sudah bermasalah sebenarnya kalau kita berbicara masalah di setiap ini tuh selalu ada masalah gitu. Kemudian saat konsepsi, saat sudah terjadi kehamilan juga kemungkinan terjadi apa? Keguguran, kemudian kehamilan ektopik, kehamilan dengan komplikasi, dengan hipertensi, perdarahan, abortus, seperti itu. Nah, kemudian saat lahir pun juga begitu, persalinannya yang macet, persalinan dengan SC, perasaan normal, seperti itu. Untuk anak pun juga ada gangguan, gangguan nutrisi, gangguan kelainan, sebenarnya banyak gitu ya. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya ada yang dikatakan masalah atau yang dikatakan suatu penyakit atau yang dikatakan tidak sesuai yang diharapkan. Tapi kan tidak semuanya orang mengalami kan, masa dewasanya udah anemia, terus kemudian, terjadi gangguan menstruasi, kemudian saat, menikah terjadi permasalahan, sampai kan enggak. Ya beberapa sih ada yang mengalami, tapi kita bersyukur ya, setiap orang pasti mengalami masalah, entah di masalah dari dewasa sampai menopause itu entah di mana. Pastinya kita juga ada sih sebagian yang ada mungkin juga ada yang tidak pernah mengalami apapun, mulai dari kecil tidak memiliki masalah kesehatan reproduksi, menstruasinya juga normal, semuanya normal, menikah, hamil, kemudian rumah tangganya juga baik-baik, anaknya juga baik-baik, sampai dia menopause baik-baik pun juga ada, seperti itu ya. Itu ya, hubungan perkawinan, perceraian dan, dengan fertilitas. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Kalau sebenarnya ini sih lebih ini ya, lebih sebenarnya dibaca sendiri tuh bisa gitu. Oke ya, sumber data ya. Jadi di sini ada registrasi vital ya. Jadi kalau mau menikah, tadi kan kita membahas masuk ke pernikahan dulu. Salah satunya ya harus ada catatan pendaftaran ya, dari catatan sipil, KUA, kemudian gereja, wihara, pura, dan kelenteng seperti itu. Ini adalah salah satu tempat yang ini, wajib sih intinya sah secara agama seperti itu. Kadang ada beberapa adat istiadat ya mungkin secara catatan sipil belum didaftarkan, tapi secara adat mungkin, maksudnya secara agama sudah sah itu pun juga bisa dianggap sah. Cuman itu tadi, ada juga yang mensyaratkan dua-duanya, ya catatan sipil, ya agama, ya adat, seperti itu. Nah, kemudian juga, sumber data nanti pernikahan, siapa yang sudah menikah, usia berapa, juga ada sensus ya, sensus dan Susenas berkaitan untuk data, anggota penduduknya ya, yang sudah menikah, belum menikah, kemudian ada juga survei untuk perkawinan dan perceraian, seperti itu. Kalau kemarin saya pernah membaca ya, di masa pandemi ini angka kehamilan juga meningkat, tapi angka perceraian pun juga meningkat seperti itu ya di angka media, karena zamannya media sosial ini. Kadang orang chat-chat, jadi salah satu faktor keretakan rumah tangga itu salah satunya juga booming-nya media sosial gitu. Mungkin berawal dari hanya halo, kemudian chat, kemudian akhirnya ini, terus kemudian ada masalah, saling cerita, lama-lama timbul suatu kenyamanan, tanpa ada ikatan apa-apa, tanpa mengatakan, "Saya sayang kamu, saya suka kamu." Tapi karena sering gitu ya, akhirnya ya kalau orang sudah nyaman, ya sudah itu, apapun lewat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau, prinsip sih sebenarnya selain jenis itu, kalau memang tidak ada urusan yang penting sebaiknya dihindari, seperti itu. Karena lawan jenis itu suatu saat pasti namanya lawan jenis gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini definisi perkawinan. Definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan, Tuhan Yang Maha Esa ya, itu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 1. Jadi intinya di sini ya ikatan lahir batin ya antara seorang anak dan seorang, perempuan ya.
Jadi intinya ada ikatan yang syah. Tapi di negara berkembang, di negara maju, biasanya orang tidak memusingkan tentang perkawinan gitu. Kalau di kita kan intinya menikah, ada suatu ikatan, kemudian baru memiliki anak, seperti itu. Ada beberapa di negara berkembang itu tidak seperti itu. Mereka hidup tinggal bersama tanpa ada ikatan, gitu. Jadi mereka sampai punya anak, sampai apa, baru menikah tuh banyak di negara di negara maju seperti itu, karena mereka lebih nyaman terlebih dulu. Tapi angka perceraian sedikit di negara seperti itu. Tapi kalau di negara kita kan tidak boleh, kalau belum menikah dia tinggal satu rumah kan nggak diizinkan. Gitu, itu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan di kita ya. Ya meskipun sebenarnya prakteknya banyak sih di negara-negara besar, kota-kota besar kalau kita tahu sih banyak sebenarnya, tapi kan belum disahkan gitu. Tapi, ya harapannya karena kita masih memegang adat istiadat dan juga aturan, norma-norma ya. Tapi kalau di negara berkembang ada seperti itu. Jadi dia punya tinggal bersama, sampai punya anak satu 2 itu nggak ada ikatan pernikahan. Dan mereka ya percaya aja seperti itu, nggak ada khawatir bagaimana-bagaimana ya karena udah nyaman itu, gitu. Jadi kadang kalau kita diikat suatu pernikahan itu kadang kan ribet ya, gitu. Jadi ya itu pemikiran-pemikiran di sana, di negara maju. Kalau kita masih di negara berkembang ya kita ikuti di negara berkembang, seperti itu. Karena kalau kita ribet, anak mau SD harus punya akte, punya ini, kalau di sana sih kalau di negara maju sih, ada beberapa persyaratan yang memang bisa sih seperti itu. Kemudian, definisi berikutnya adalah, kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan ya, pencacahan itu pendataan ya. Jadi, baik tinggal bersama maupun terpisah. Nah, di sini juga ada kan orang yang sudah menikah juga ada yang tinggalnya satu rumah, ada yang jauh mungkin 2 tahun sekali ketemu atau 1 minggu sekali ketemu. Nah, bagi yang terpisah ini kadang mikirnya kalau suatu saat kayak pandemi begini gimana ini? Di lockdown seperti ini ya. Apalagi kalau mau pulang pergi harus pakai apalagi kalau ini mau naik pesawat tuh kan PCR berapa? 900 itu. Mau ketemu suami aja harus ini, belum tiket pesawatnya, belum PCR-nya, seperti itu. Itu yang naik pesawat yang jauh. Kalau yang misalkan LDR hanya kadang ketemu seminggu sekali, 2 minggu sekali, kayak gitu. Nah, ini benar-benar mungkin salah satu dampak juga ya, tapi nggak terekspos ya. Yang terekspos kan dampak ekonomi yang muncul saat COVID-19 ini. Yang LDR ini mungkin juga belum terekspos ini. Belum ada yang komentar, kalau kita lihat kan jarang ya komentarnya paling ekonomi, keluarganya nggak makan, terus gimana-gimana, tapi yang untuk, komentar tentang nggak ketemu suami karena LDR itu jarang gitu. Oke ya. Jadi dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum, adat, agama, negara dan sebagainya, tetapi juga mereka yang hidup bersama oleh masyarakat di sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri. Jadi, ya ini kalau tadi kan definisi pertama itu lebih, menjelaskan ke definisi perkawinan itu sendiri. Tapi kalau definisi yang kedua itu dikaitkan dengan, dia, legalitas di dalam masyarakat, seperti itu juga dikaitkan dengan keadaan jarak, terpisah, seperti itu ya. Oke. Terus kemudian ini ada status perkawinan ya, di sini ada eee, belum kawin itu artinya belum pernah menikah gitu, termasuk anak dan penduduk yang hidup selibat. Selibat itu ya bersama gitu, sedekat ya, apa ya, selibat itu bersamaanlah seperti itu atau sekitarnya gitu. Jadi dikatakan belum kawin gitu. Kemudian kawin adalah mereka yang kawin secara hukum, adat, negara, agama, dan mereka yang hidup bersama dianggap suami istri oleh masyarakat setempat. Jadi meskipun secara, negara, catatan sipil belum menikah, tapi kalau misalkan adat mereka sudah meyakinkan bahwa pernikahan adat itu sah, ya sudah berarti sudah dianggap kawin, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk cerai, mereka yang bercerai dari suami atau istri dan belum melakukan perkawinan ulang. Jadi dikatakan cerai ya karena udah bercerai dan dia belum menikah, seperti itu. Kemudian, kalau janda atau duda adalah mereka yang suami atau istri meninggal dan belum melakukan perkawinan ulang gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut di sini itu beda, status janda sama status cerai itu beda. Ya, kalau status cerai itu, dia sudah pisah tapi, pisah maksudnya pisah secara ini ya, pisah secara hukum atau secara apa, tapi dia belum belum ini, belum menikah ulang, itu namanya cerai.
Tapi kalau janda duda, itu adalah meninggal dan belum melakukan perkawinan ulang. Sebenarnya definisinya itu, tapi, kenyataannya ya makanya di KTP kan kadang ditulis cerai, kadang ditulis janda atau duda. Tapi menurut ini definisi nggak ada masalah sih yang dikatakan janda atau duda, ya intinya tidak punya istri, tidak punya suami. Kalau janda tidak punya istri, kalau duda tidak punya suami. Kan nggak tanya, baru kalau sudah tahu ditanya, suaminya, pisahnya karena apa? Karena cerai atau karena meninggal. Nah, baru diperjelas seperti itu. Oke, karena kan jarang juga orang pastinya taunya, status janda atau cerai itu ya sudah pisah dari suami. Baru kalau mau dekat lagi ada definisi, pisahnya karena meninggal atau pisah karena cerai itu tadi. Oke. Nah, kemudian di sini masuk ke dalam bentuk perkawinan. Di sini ada kawin kontrak atau kawin musim. Nah, saya pernah mendengar sih, tapi belum pernah tahu ya, kenyataannya seperti apa gitu dan belum pernah pernah dengar, tapi belum pernah tahu, melihat gitu. Tapi kalau di film sering gitu. Kalau di film tuh yang saya lihat itu apa, kayak pedagang-pedagang gitu yang datang bersandar atau apa, itu terus kemudian dia nikah, kontrak, habis gitu selesai sudah gitu. Nah, sebenarnya dampaknya luar biasa. Ya kalau dia nggak punya anak, memang tujuannya menikah hanya untuk materi, ya nggak apa-apa gitu. Ya dapat materi kan sudah gitu, memang tujuannya materi bukan pernikahan. Tapi kalau kawin kontrak terus udah ada tujuannya, udah melibatkan perasaan, terus kemudian ditinggal selesai punya anak. Nah, masih bertanggung jawab nggak, suaminya? Kalau masih bertanggung jawab ya nggak apa-apa, karena ada sampai sekarang Bu Irma punya teman ya, intinya begini, dia dulu kerja di luar negeri gitu, kerja di luar negeri di mana ya, di Hong Kong atau Taiwan ya, pokoknya di luar negeri. Temannya bukan teman sih, saya agak lupa. Intinya dia kerja, kemudian dia punya anak di sana dari majikan atau apa ya. Terus tapi dia nggak menikah, kemudian dia pulang ke Indonesia begitu ya, pulang ke Indonesia, terus kemudian dia tuh dijatah tiap bulan gitu sama suaminya di sana. Dikirim itu tiap bulan tuh 5 juta sampai sekarang, gitu. Nah, kemudian perempuan itu, yang dijatah sama suaminya anaknya tiap bulan, jadi anaknya juga dibawa ke Indonesia gitu. Dia jadi nggak tinggal bersama sana gitu, karena mungkin ya kurang tahu ya, karena mungkin, hubungan di luar atau gimana, kemudian perempuan itu menikah dengan temannya Bu Irma. Gitu, dan punya anak kandung. Nah, Bu Irma ketemu waktu itu di pengadilan negeri seperti itu. "Ada apa kok ngurus akte sampai di terus kemudian dia cerita, untuk melegalkan anaknya, istrinya itu yang perempuan itu kan yang temannya Bu Irma yang suaminya yang laki-laki ya. Nah, dia cerita ternyata, "Istri saya ini dulu kerja di luar negeri, dia punya anak gitu dari orang luar negeri sana, nggak ada pernikahan tapi, biaya hidupnya ditanggung," gitu. Jadi tiap bulan kalau nggak salah dikirim 5 juta sampai sekarang itu. Nah, kemudian akhirnya perempuan itu menikah dengan temannya Bu Irma itu tadi gitu. Kemudian akhirnya anak kan udah punya anak, anaknya udah anaknya yang kandung sendiri temannya Bu Irma sama yang perempuan itu udah 2. Kemudian anak yang pertama itu mau dimasukkan kakak gitu, dimasukkan ke dalam keluarga, jadi diurus seperti itu, kayaknya juga ribet sih urusannya. Ya takutnya apa ya, ya itu kan secara ini ya, secara hati aja. Tapi kalau orang sana sih intinya gimana ya, meskipun masuk kakak atau apa kayaknya juga tetap mau membiayai gitu kan, ada kan kalau udah masuk kakakmu berarti kan tanggunganmu, nggak begitu juga, tapi kurang tahu ini terus kelanjutannya seperti apa. Itu tadi. Kawin kontrak atau kawin mungkin ada yang pernah pernah dengar, pernah tahu kawin kontrak atau kawin musim di sini? Udah pernah tahu? Nggak tahu ya? Taunya pernah Belum tahu, Mbak? dan Belum pernah ya? ini Kan taunya kalau di film banyak iya, ya, di film-film gitu ya? Oke, kemudian perkawinan campuran ya, itu perkawinan campuran ya berdasarkan agama, mungkin beda agama, beda bangsa, seperti itu ya. Terus kemudian, kawin di bawah tangan, agama sah tapi belum dicatatkan secara hukum. Kawin di bawah tangan itu sama dengan nikah siri mungkin ya. Kemudian kawin adat itu sah secara adat, seperti itu. Oke, kalau seperti ini banyak sih contoh-contohnya. Nah, kemudian tipe perkawinan di sini ada monogami, perkawinan dengan satu istri atau suami,
Poligami perkawinan dengan lebih dari satu suami atau istri, kemudian poligini perkawinan dari satu suami dengan beberapa orang istri. Kalau poligini seroral istri bersaudara, kalau poligini non seroral tidak ada ikatan saudara. Biasanya kadang kan kalau pernikahan itu kan masih adiknya kayak gitu, ya udah dinikahkan kayak gitu. Itu kadang banyak ya terjadi gitu. Kemudian poliandri perkawinan dari suatu istri dengan beberapa orang suami, poliandri fraternal dan poliandri non fraternal. Ya biasanya itu banyak terjadi di suku-suku, ada sih tapi saya kurang tahu suku apa gitu. Itu biasanya kalau perkawinan dengan saudara ya, itu banyak terjadi di orang Cina, suku Cina gitu saya tahunya. Jadi saudara-saudaranya, tujuannya apa? Biasanya kan punya usaha untuk melanjutkan usaha supaya tidak ke orang lain gitu, biasanya, masih saudara itu menikah. Nah, tapi kenapa akhirnya banyak kejadian itu yang dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu, kejadian cacat gitu. Kenapa terjadi kecacatan? Karena genetiknya kan masih sama gitu. Jadi saat genetiknya tertukar itu, saat masih ikatan saudara itu biasanya terjadi kecacatan seperti itu. Karena genetiknya itu nggak bisa menyilang ya, intinya sama, kromosomnya itu sama gitu. Jadi akhirnya dia tidak sempurna, seperti itu secara teori dan memang, saya kurang tahu ya, belum itu secara teori, tapi untuk pembuktiannya kan ya, belum kayaknya belum ada penelitian atau Bu Irma yang belum tahu, tapi itu hanya secara teori. Jadi, kalau itu didapatkan, apa, pada masih ada hubungan saudara, biasanya terjadi begitu, gitu ya. Iya. Kalau monogami, berkaitan dengan satu istri atau suami, oke. Kalau poligami kayaknya banyak ditentang sih, yang banyak menentang biasanya istri, kalau suami kayaknya enggak. Kalau suami setuju aja gitu. Kalau istri kayaknya nggak bisa ya, nggak mau ya, ya meskipun ada yang di poligami ada karena mungkin agama, karena apa, tapi kayaknya sebagai bagaimana ya nggak maulah gitu. Intinya begitu ya. Oke, nggak ada yang mau di poligami gitu. Tapi ada yang mau, segala sesuatu tergantung apa ya, tergantung motivasinya apa. Selama yang menjadi motivasi uang, ya bagaimanapun mau gitu, karena uang gitu, bukan tapi kalau udah pakai perasaan, ya udah, ya susah itu ya, oke. Oke, kemudian kriteria asal suami atau istri yang membedakan konsep perkawinan ya. Kalau eksogami itu perkawinan yang suami atau istri berlainan suku atau ras itu misalkan, suku Jawa dengan suku NTT. Kalau NTT sukunya banyak ya sebenarnya, Papua, Madura, seperti itu namanya eksogami. Kalau homogami berasal dari lapisan sosial yang sama. Endogami berasal dari suku yang sama, heterogami berasal dari lapisan sosial yang berbeda. Nah, biasanya yang sering bermasalah itu ya lapisan sosial yang berbeda, tapi semua kembali ke masing-masing ya. Kalau di zaman dahulu kan ada ya kata kaum sudra, kaum kasta itu memang benar-benar tidak diizinkan. Tapi kalau sekarang sih, sebenarnya juga masih ada, intinya dari kalangan menengah, kalangan bawah seperti itu. Ada juga ya orang menjadi target, saya kalau punya suami harus bekerja, harus ini harus ini harus ini. Nah, itu kan sebenarnya sudah merupakan mengarah ke homogami dan heterogami bentuk perkawinannya. Kemudian orang tua, kita bisa menerima, ya sudahlah nggak apa-apa, kita dari nol, menikah dari nol, usaha dari nol, kayak gitu. Tapi ada juga kan keluarganya dilihat dulu, kalau tidak dari keluarga yang baik-baik, kalau nggak dari keluarga ini, ada juga yang tidak merestui. Jadi kalau untuk, lapisan sosial yang sama, lapisan sosial yang berbeda, kalau sekarang sih kembali. Kalau kalau cinta itu kan buta ya sebenarnya, nggak melihat itu cantik, itu jelek, itu miskin, itu kaya. Nah, kalau udah cinta itu kan ya cinta gitu. Tapi kadang sekarang kita kan rasional gitu ya, rasional kan? Karena segala sesuatu juga tidak hanya cinta saja gitu, tapi kalau udah nyaman, mengalahkan semuanya. Kalau udah nyaman itu udah deh, pokoknya ya gimana ya, nyaman itu bisa didefinisikan ya, udah nggak ngelihat apapun, yang ada segala sesuatu di pasangan kita itu kita terima, kita mau menerima, itu namanya udah nyaman gitu, udah bisa menerima. Kan sebenarnya pernikahan atau saling mencintai itu adalah bisa menerima, menerima segala kekurangan yang ada di pasangan dan tidak memaksakan kehendak kita ke pasangan. Nah, saat itu terjadi dan fine-fine aja,
jika ada masalah bisa diatasi, ya itu namanya jodoh. Menurut Bu Retno sih itu, gitu. Jadi menikah itu belum tentu jodoh, gitu. Yang dikatakan jodoh itu ya misalkan nggak memaksa, dia membiarkan dia apa adanya dan kita bisa nerima gitu loh. Jadi pasangan kita seperti apapun kita bisa nerima, begitu juga. Jadi kalau kita bisa nerima pasangan kita, kemudian pasangan kita bisa nerima kita kan nggak ada konflik gitu, nggak ada konflik ya jalan aja. Ya mungkin konflik sih ada sedikit-sedikit tapi kan diselesaikan mau mengalah gitu. Orang kalau sudah nggak mau mengalah, kan ya sama kalau kita melihat ini kan ini masalah ya, tangan Burma kelihatan Kak ya? Ini tangan kita ini saat masalah ya begini tuh, ini masalah, ini suami, ini istri gitu. Nah kalau ada masalah orang saling bersikeras, ini bersikeras benar, ini bersikeras benar, nggak ada titik temunya. Tapi kalau satu mau mengalah, kayak begini pun juga nggak ada titik temunya. Tapi harus begini ya, ya akhirnya landai begini, masalah selesai. Nah dia ada titik temunya. Itu sebenarnya, tapi kadang berbicara pun juga mudah seperti itu. Kenyataannya di saya sendiri, saya pun juga baru mengalami perceraian seperti itu, karena ya memang, ada kasus KDRT sih gitu, salah paham juga ya mungkin kalau Bu Irma lihat dari pengalaman Bu Irma sih karena faktor ego, masih muda dulu ya, tapi kalau sekarang segala sesuatu sebenarnya juga dikembalikan segala ya bukan jodoh itu tadi karena nggak sama-sama bisa menerima. Coba kalau sama-sama menerima kan nggak mungkin bertengkar terus, pasti mau mengalah. Nah kalau nggak sama-sama nggak mengalah, emosi, ya udah terjadilah perceraian atau kalau sebelum menikah ini putus sama pacar gitu. Ya kalau misalkan punya pacar, pacarnya punya wanita lain kayak begitu. Kalau misalkan sabar, mau menerima kan ya akhirnya kan ya udah meskipun pacarnya pernah selingkuh kayak gitu, kita bicara baik-baik, mau ngulangi enggak kayak gitu. Kalau pacarnya ya udah, merasa bersalah, ya udah saya nggak ngulangi, hanya kamu kayak gitu. Kan ya jalan lagi ya kan? Tapi kalau sudah ego, "Enggak, aku udah tahu kamu selingkuh, aku nggak mau, gimana pun pokoknya aku nggak mau balik." Nah itu kan nggak bisa meskipun yang cowoknya minta maaf kayak apa, kalau udah dikatakan enggak, ya kan putus ya, sama aja kan berarti nggak ada titik temu gitu. Tapi kalau satu, ya sudah, tapi janji ya, jangan diulangi lagi, kan jalan. Terus kemudian si cowoknya juga, iya ya, saya udah diberikan kepercayaan, saya menjaga, kan semua timbul dari hati. Ada rasa sayang, maksudnya orang kalau udah sayang itu nggak usah diminta gitu. Jadi kita itu berusaha pasangan kita itu senangnya apa sih gitu, kita berusaha bukan menyenangkan ya, berusaha mengimbangi apa yang, kekurangan pasangan itu pasangan nggak suka kita berusaha, begitu juga pasangan yang selanjutnya. Itu nggak misalkan, oh pasangan saya nggak suka ini, ya udah nggak dilanggar gitu. Jadi itunya ya kayak jalan sendiri aja gitu. Tapi kalau sudah ada satu konflik, satu nggak mengalah, ya itu tadi hubung-hubungnya ya tadi perpisahan itu, entah masih pacaran, entah berteman. Apalagi kalau sudah, menikah. Biasanya kalau menikah tuh agak lebih awet daripada pacaran tuh karena apa? Ada anak. Anak biasanya yang menyatukan. Lihat anaknya itu, kasihan anaknya kalau yang jadi korban kan anaknya pastinya, kan begitu. Oke ya, selanjutnya ini adalah ukuran dalam perkawinan ya. Jadi di sini, kalau kita tadi berbicara perkawinan, perceraian kan seolah-olah hanya suatu definisi, tapi ternyata di sini kalau dikaitkan dengan data itu ada hitung-hitungan ya. Jadi ukuran dalam perkawinan, di sini angka perkawinan kasar, ada beberapa ya macam-macam angka perkawinan, begitu juga perceraian. Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk 1 tahun tertentu. Jadi rumusnya M sama dengan M itu dibagi P dikalikan 1000. Nah, tapi ini ada kelemahan ya, ukuran ini masih sangat kasar karena tidak memperhitungkan penduduk yang beresiko kawin. Kan di sini nggak ada keterangannya. Jadi, contohnya langsung masuk di dalam suatu, aplikasinya maksudnya, langsung masuk di dalam satu contoh. Nah ini, contohnya jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 menurut hasil sensus penduduk, sensus penduduk ya 2000 adalah berapa, 210.241,99 orang. Jika penduduk berstatus kawin 91.274.893 orang, maka angka perkawinan kasarnya adalah ini. Berarti status kawin, M itu adalah status kawin dibagi, jumlah jumlah penduduknya, seperti itu. Kemudian dikalikan 1000.
ketemunya 434,14. Jadi angka ini menunjukkan rasio penduduk berstatus kawin tanpa mempedulikan urutan perkawinannya dan juga tidak menunjukkan rasio banyaknya perkawinan yang terjadi selama tahun 2000. Serta tidak mempedulikan apakah umur faktor penyebut telah berusia pantas menikah. Jadi dia angka kasar, makanya disebut angka kasar, seperti itu. Nah, kemudian kalau angka perkawinan umum, menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Rumusnya MU sama dengan M dibagi P15 kali 1000 ya, untuk kode-kodenya sebenarnya memang kode dari sana ya, kita melihat. Nah, kemudian di sini contohnya. Jumlah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas pada tahun 2000 menurut hasil sensus penduduk, 139.991.880 ya. Jika penduduk berstatus kawin 91.274.893 maka angka perkawinan umum adalah ini tadi, penduduk berstatus kawin dibagi jumlah penduduk usia lebih dari 15 tahun, dikalikan 1000 ketemunya 652. Jadi angka ini menunjukkan rasio penduduk usia 15 tahun yang berstatus kawin tanpa mempedulikan urutan perkawinannya dan juga bukan rasio banyaknya perkawinan penduduk di atas usia 15 tahun yang terjadi selama tahun 2000. Masalahnya sebenarnya kalau usia 15 tahun kan tidak sesuai dengan definisi kalau di kebidanan ya, definisi kesehatan reproduksi bukan di kebidanan ya. Maaf karena Bu Irma terbiasa di kebidanan. Di kesehatan reproduksi karena definisinya adalah usia 20 tahun yang dinyatakan dia itu usia reproduksi ya. Kalau di sini kan dia nggak melihat itu, dia hanya melihat usia yang seperti dikatakan Bu Irma, dikata sudah menstruasi ya bisa menikah, bisa hamil, sudah bisa menikah. Mereka kan nggak melihat gitu. Jadi anak masih pun meski sudah SMP atau apa, dia udah menstruasi, udah bisa hamil, ya dikatakan bisa dimasukkan tadi makanya angka K1 tadi, nggak melihat jumlah usianya berapa. Kalau di sini kan sudah melihat usia 15 tahun ke atas, tapi di sini belum melihat usia yang aman untuk hamil, sedangkan usia yang dikatakan reproduksi yang bagus itu adalah usia 20 sampai 35. Kenapa sampai 35? Kalau biasanya itu tadi, 30 resiko tinggi kalau kehamilan terjadi sebelum 20 sampai 35 itu adalah kehamilan resiko tinggi, seperti itu. Kenapa resiko tinggi? Kalau tadi sudah dijelaskan Bu Irma, untuk organ tubuhnya belum siap. Tapi kalau untuk yang, lebih dari 35 tahun itu risiko tingginya apa? Ini ya, saat hamil, apa ya, elastisitas, sudah, berkurang ya, elastisitas organ reproduksinya itu sudah berkurang, seperti itu. Beda kalau anak kedua, ketiga nggak apa-apa, tapi kalau di atas 35 tahun masih melahirkan anak pertama itu resiko tinggi ya, meskipun kenyataannya nggak apa-apa. Tapi kecuali kalau sudah anak kedua, tapi anak kedua pun tidak harus, jaraknya nggak terlalu jauh gitu, kalau jaraknya 10 tahun, 5 tahun ya termasuk resiko tinggi, tapi kan pernah melahirkan, seperti itu, oke. Makanya, jarak yang bagus, untuk memiliki anak lagi adalah 2 tahun, minimal 2 tahun itu yang bagus, karena organ reproduksinya juga sudah siap kembali, kalau sudah terlalu lama pun juga itu tadi, organ reproduksinya mempersiapkan kembali, seperti itu. Oke, kemudian ini angka perkawinan spesifik ya, angka perkawinan spesifik, age specific marriage rate ya, atau angka perkawinan menurut kelompok umur melihat penduduk berstatus kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Angka perkawinan umur spesifik berguna untuk melihat perbedaan konsekuensi perkawinan yang berbeda antar kelompok umur maupun jenis kelamin. Perbedaan tersebut menyangkut kesiapan mental, kesiapan reproduksi, dan lain sebagainya. Angka perkawinan spesifik ini memberikan gambaran persentase penduduk kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin, sehingga dapat diperbandingkan perbedaannya. Jadi rumusnya ini ya, MP S kuadrat I, kemudian sama dengan MP S kuadrat I dibagi S kuadrat I kalikan 1000. Apa sih MPSI? Nanti kita bisa langsung melihat di contoh. Nah, kalau contohnya begini ya. Jumlah penduduk laki-laki Indonesia usia 15 sampai 19 pada tahun 2000 menurut hasil sensus ya, 10.649.349. Ini 10.000 apa 10 miliar ya?
Saya kok tiba-tiba banyak angka-angka seperti ini. Oke, pokoknya itu ya, jika penduduk berstatus kawin untuk kelompok yang sama adalah sebesar kalau ini saya bisa 247, 152, yang kemarin-kemarin itu masuknya ribu apa miliar ya? Angka angka perkawinan penduduk usia 15 sampai 19 tahun adalah ini. Jadi ini ya jumlah penduduknya ya, kelompok yang besar yang berstatus kawin, kemudian dibagi oleh ini tadi, usia 15 sampai 19 dikalikan 1000 gitu. Ketemunya 23,21. Kemudian jika jumlah penduduk perempuan berumur 15 sampai 19 tahun sebesar 1,335,881, maka ini tadi untuk yang laki-laki ya. Kalau untuk yang perempuan ya ini tadi, yang perempuan kemudian dibagi sama tadi jumlahnya ya, dikalikan 1000 ketemunya ini. Jadi angka perkawinan laki-laki usia 15 sampai 19 tahun pada tahun 2000 adalah sebesar 23/1000 penduduk. Angka perkawinan perempuan umur 15 sampai 19 tahun sudah mencapai 127, seperti itu. Kemudian pada kelompok umur yang sama lebih banyak perempuan yang sudah kawin dibandingkan laki-laki. Oh, bener ya, perempuan itu memang dituntut harus kawin cepet gitu ya. Kalau laki-laki kan nanti-nanti gitu, masih masih panjang gitu jangkanya. Karena laki-laki nggak ada batasan usia subur sih, gitu. Ya ada sih batasan usia subur, tapi nggak ada kayak kan nggak ada proses kehamilan, dia hanya membuai saja. Maupun yang penting dia udah bisa ejakulasi, sampai tua pun dia juga bisa membuat hamil seorang perempuan, mau kakek, mau nenek, mau kakek-kakek, mau bikin ya masih bisa gitu, nggak ada batasan gitu. Kalau perempuan kan ada batasannya, usia 60, 60 jangan 60, 45 aja mungkin susah hamil gitu. Makanya seorang perempuan tuh disuruh cepat-cepat menikah supaya punya anak, mengejar supaya punya anak ya karena itu, karena ada batasnya. Kalau laki-laki nggak ada. Laki-laki tuh bahkan bisa pubertas 2 kali ya, itu ya. Pubertas di awal masih remaja sama pubertas yang kedua ya, yang sampai ada banyak kejadian seorang kakek memperkosa seorang anak kecil atau apapun ya kan, banyak ya kejadiannya seperti itu ya. Nggak ada matinya kalau laki-laki itu ya. Dan yang paling cepat bereaksi pun juga laki-laki. Kalau perempuan mau lihat cowok yang nggak pakai bukan nggak pakai baju ya, cuma segini aja kan nggak apa-apa, nggak tertarik kan kita ya. Mau lihat laki-laki cuma jadi ada apa, iklan yang cuman ini otot, biasa aja loh perempuan, coba laki-laki. Laki-laki tadi lihat perempuan yang pakai begini aja udah langsung gitu. Nah itu memang manusiawi, mungkin laki-laki diciptakan begitu kayaknya ya. Oke, baik. Makanya kadang ada beberapa orang yang mengatakan, "Saya itu harus tampil cantik, harus tampil seksi," kayak gitu. Karena memang laki-laki itu fisik, pertama itu fisik yang dilihat, baru yang kedua hatinya atau apanya. Tapi kalau perempuan kalau dikatakan pandangan laki terhadap perempuan, biasanya rata-rata perempuan itu matre, kayak gitu. Gitu, rata-rata dia memandangnya begitu, gitu. Tapi ya kenyataannya kalau seorang laki-laki menuntut seorang perempuan harus ini, ya jangan hanya menuntut, kasih bukti, kayak gitu. Buktinya apa, gitu ya, oke. Oke, baik itu hanya sepintas saja. Nanti kalau ada laki-laki untung nggak ada laki-laki di sini, ada laki-laki protes paling. Oke. Terus kemudian ini sekarang kita masuk ke perceraian. Perceraian adalah suatu kalau tadi kan membentuk suatu ikatan, kalau di sini adalah perceraian adalah suatu pembubaran atau pemutusan yang sah ya dari suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri oleh surat keputusan pengadilan yang memberikan masing-masing pihak hak untuk kawin ulang menurut hukum sipil dan agama sesuai peraturan adat dan kebudayaan yang berlaku. Nah ini kalau di agama Kristen kan tidak berlaku sebenarnya. Tidak berlaku perceraian, menikah tuh hanya sekali untuk seumur hidup ya seperti itu. Makanya kalau untuk agama Kristen tidak ada perceraian agama, adanya di catatan sipil masuk kasus perdata. Tapi kalau untuk agama lain mungkin juga ada ya, ada pengadilan agama yang memang diperbolehkan. Tapi sebenarnya ada juga definisi bahwa perkawinan itu kalau dikatakan harus bahagia gitu. Jika memang tidak bahagia dan membuat seseorang keduanya itu tidak nyaman, ya memang lebih baik diakhiri. Jadi ada beberapa sih agama yang memang saklek ya, saklek tentang perceraian, ada juga yang agama yang melihat ke yang mengalami gitu. Kalau misalkan di agama Katolik sih memang saklek ya. Jadi intinya, eee, pengalaman yang pernah saya tahu itu, tidak boleh cerai gitu. Jadi kalau
dia cerai bukan karena meninggal, kalau dia cerai karena meninggal, dia boleh menikah lagi, begitu ya. Mungkin kalau di sini ada yang dari agama Katolik ya, mungkin kalau bermasalah atau benar bisa dibetulkan. Kalau meninggal itu dia boleh, tapi kalau misalkan tidak meninggal, dia nggak bisa menikah lagi di gereja gitu. Kalau mau menikah lagi ya harus di luar gereja. Terus kemudian pernikahan itu dikatakan tidak sah atau dikatakan batal jika satu ada hubungan darah kayak gitu, masih saudara ternyata. Dan yang kedua menikah di bawah paksaan. Itu sih yang Burma dapatkan. Terus kemudian kalau untuk nah makanya tapi ada juga suatu suatu pendapat ya, makanya saya juga belum tahu ya, ini kan kepercayaan. Intinya ada seseorang yang pernah menikah gitu, kemudian istrinya meninggal. Nah kemudian, menurut keyakinan suatu agama, itu kan dipisahkan oleh Tuhan. Nah artinya suatu saat jika semuanya sudah meninggal, dia akan kembali ketemu bersama istrinya. Nah pertanyaannya, jika orang yang istrinya meninggal itu boleh nikah nggak kalau kayak gitu? Kan harusnya nggak boleh nikah kalau seperti itu, karena udah dia punya istri yang menanti di sana gitu. Tapi kenyataannya kalau tuh sudah akhirnya menikah lagi gitu, ya pertanyaannya nanti waktu ketemu sama istrinya, kita di mana istrinya yang kedua gitu ya. Makanya itu, kita belum tahu sebenarnya, kita mungkin kayak gitu konsultasinya ke bapak pendeta atau mungkin yang paham kalau berkaitkan secara teori kan ya sudah, definisinya secara teori ya udah ini aja nggak usah dibahas lagi gitu. Jadi ya perceraian adalah suatu pembubaran sampai kebudayaan yang berlaku titik. Nah, makanya kalau kita bicara antara teori, agama itu udah jauh, jauh banget. Nggak bisa diinikan gitu, karena sesuatu yang pemahaman kayak gitu ya. Kayak ada yang, sekarang COVID-19 ini kan juga ada yang nggak percaya, ada yang hoak, ada yang kalau misalkan sakit, mati, itu sudah Tuhan, itu sudah tertulis gitu. Ya memang ada yang kayak begitu gitu, tapi kan belum mengalami. Coba kalau mengalami di ruang ICU ya pasti takut, tapi kalau belum mengalami, ya udah nggak percaya gitu. Semua itu sudah tertulis gitu ya, tapi kan kita semua memang benar tertulis, tapi kan manusia diberikan, usaha untuk, apa ya, tidak menyerah gitu. Jadi berusaha kalau Covid ya protokol kesehatan, kalau dalam ikatan rumah tangga ya berusaha untuk memperbaiki, seperti itu. Makanya ya diperlukan sesuatu kedamaian lah intinya, kasih mula-mula seperti itu supaya tidak terjadi perceraian. Tapi kalau untuk perceraian ini Bu Irma nggak hanya baca teori aja deh ya, kalau kayak begitu kenyataannya Bu Irma sendiri juga pernah bercerai gitu. Jadi hanya teori saja yang Bu Irma katakan karena nggak bisa memberikan contoh yang bagus gitu. Oke, baik. Nah, kemudian syarat perceraian ini adalah salah satu pihak itu berzinah, mabuk, pemadat atau penjudi ya. Pemadat itu kayak, apa, narkoba kayak gitu ya. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama 2 tahun lebih. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman berat selama perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan pelecehan, salah satu pihak cacat atau terkena penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya. Antara suami istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Nah, kalau Bu Irma ini dulu yang sebagai alasan perceraian adalah, poin yang terakhir, terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Itu ya. Jadi, tapi pengadilan negeri pun juga menetapkan tidak hanya satu ya, minimal 2 kalau tidak salah, minimal 2 syarat atau 3 syarat gitu. Kalau hanya satu saja kan ya kurang kurang tepat kayak gitu, oke. Dan juga habis itu dibuktikan gitu. Misalkan gugatan perceraian gugatannya, berzina kayak gitu. Nah buktinya apa? Selain bukti ada saksi, itu kalau di pengadilan ya kalau sampai kasus cerai. Itu kan Bu Irma bisa berbicara karena memang Bu Irma mengalami gitu. Jadi yang kita ajukan itu tidak minimal kayak kalau nggak salah 2 ya, dua syarat untuk bercerai, kemudian setelah syarat kita ajukan ada bukti. Jadi bukti-bukti diminta, nah bukti itu dilegalkan dulu, dikasih materai dulu di kantor pos gitu. Jadi kayak ditaruh, kayak di-stempel gitu, sudah ada. Maksudnya itu benar-benar asli gitu, karena mengandung kekuatan hukum. Kalau kita memalsukan bisa berakibat pidana ke kita. Terus yang kedua adalah saksi. Saksi yang netral, tidak boleh keluarga. Keluarga nanti satu, sama orang lain seperti itu, yang tahu gitu. Baru nanti, diproses gitu. Kemudian dari suami pihaknya seperti apa menanggapi, suaminya jika menyanggah juga harus ada bukti, saksi, kayak gitu. Jadi agak ribet sih memang, ya. Kemudian, penanggulangan atau pembatalan
pernikahan ya, pada masyarakat yang tidak menganut perceraian, pembatalan atau penangguhan ya, perkawinan adalah putusnya suatu perkawinan atau berakhirnya suatu perkawinan. Ini McDonald kayak MD, McD aja ya. Kemudian rujuk, perkawinan terjadi antara seorang janda atau duda atau yang berstatus cerai dengan mantan suami atau istri. Nah, ternyata rujuk ini juga ada yang statusnya cerai, ada juga yang masih pacaran kembali, itu kan juga dikatakan rujuk ya, kembali ke pacarnya kayak gitu. Kemudian perkawinan ulang yaitu perkawinan yang terjadi antara seorang janda atau duda atau yang berstatus cerai dengan laki-laki atau perempuan. Jadi kalau dari sini sih sebenarnya, status cerai ya, status cerai antara janda itu beda kalau di dalam teori ini. Cerai itu adalah mereka yang, berpisah suaminya masih hidup, kalau janda atau duda itu lebih ke yang suaminya meninggal, seperti itu. Tuh. Kemudian ukuran perceraian sama dengan yang tadi ya, jadi angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang status cerai terhadap jumlah penduduk yang keseluruhan pada pertengahan tahun untuk 1 tahun tertentu. Nah di sini, nah nanti bisa dibaca sendiri ya, untuk, cara menghitungnya kayak tadi gitu. Kemudian juga angka perceraian umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu, rumusnya sama kayak tadi. Nah, kemudian faktor-faktor perkawinan dan perceraian itu adalah umur ya, biasanya kadang ada sih cari beda umur, kenapa beda umur? Kadang biasa usianya yang lebih itu lebih ngemong gitu, lebih ngemong itu lebih dewasa, tapi ternyata umur itu nggak menentukan kedewasaan. Biasanya yang dewasa itu lebih laki-laki daripada perempuan, tapi sekarang nggak bisa sebagai jaminan. Kemudian pendidikan, jenis kelamin, status ekonomi, etnik, kemudian tempat tinggal, desa atau kota, kemudian agama. Tapi biasanya yang paling, banyak sekarang di sini adalah status ekonomi yang membuat perceraian. Kemudian juga agama, kayak gitu kan. Agama itu keyakinan, nggak bisa kalau nggak direstui orang tua sih masih bisa lari, kawin lari atau apa. Tapi kalau agama kan dia melekat di dalam dirinya masing-masing ya. Jadi kalau memang nggak terpanggil ya nggak bisa. Tapi ada juga beberapa yang menikah karena agama. Makanya itu, cinta itu kalau udah nyaman, iya sampai agama pun dikorbankan kayak gitu, apapun dikorbankan gitu. Tapi ya makanya cinta juga harus ada rasionalnya. Ya cinta ya rasional, jangan hanya cinta gitu. Biasanya kalau masih hanya cinta itu usia remaja. Remaja itu dia mungkin lihat cowok yang pakai mobil, kalau mungkin mobil atau motor yang model itu udah bisa dekat cinta kayak gitu. Tapi kenyataannya kalau orang udah dewasa, pekerjaannya yang dilihat. Bukan ya apa yang dipunya, karena kan dipunya bisa habis, tapi kalau pekerjaannya udah bagus, udah mapan lah, maksudnya pekerjaan, punya penghasilan lah, yang itu yang dicari kan, tidak hanya tampilannya kan, gitu. Karena kalau kita hanya terkecoh dengan tampilannya, habis gitu selesai-selesai, ya sudah, ya gitu. Jadi itu kadang yang, status ekonomi, apalagi di masa pandemi ini banyak jadi kasus perceraian meningkat hanya karena masalah ekonomi, anak juga banyak kasus-kasus bunuh diri, gantung diri, kasus pemerkosaan, banyaklah seperti itu. Itu ya. Terus kemudian ini tadi, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk perkawinan dan perceraian. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang kurang jelas mungkin? Gimana? Ada atau tidak? Sejauh ini belum, Bu. Belum ya? Oke, baik. Kita lanjutkan ini ya, materi berikutnya saya stop share dulu. Saya lanjutkan untuk yang selanjutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke, saya Sudah, Bu. perlihatkan terlebih dulu ya. Oke. Nah, ini kekerasan dalam rumah tangga ya, ini sebenarnya PPT ini bukan bukan murni Bu Erma ya, kolaborasi ya, intinya dari beberapa sumber yang digabungkan begitu. Baik yang tadi juga begitu, gitu. Kemudian definisi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu tadi kalau ini salah satu faktor penyebab perceraian juga gitu. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan, disingkat KDRT ya, adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Sesuai yang termasuk dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya hukumnya sih dihapus, tapi kenyataannya ya
sekarang itu banyak terjadi KDRT, orang gampang emosi dalam keadaan seperti ini, dikit-dikit marah, dikit-dikit nggak stabil, karena memang jujur sih, sesuatu kita lockdown, kita di rumah, jenuh, kayak gitu, kadang emosi itu cepat, nggak usah jauh-jauh. Saya aja kalau sama anak saya, kalau dia udah sekolah ya, sekolah from home gitu ya, ada dikasih tugas, suruh ngerjain, muter aja itu. Apalagi pas ada deadline dari kampus, emosi itu udah ini, gimana ya, emosi itu tinggi kalau di rumah gitu, apalagi dengan status sosial, dengan berkaitan dengan ekonomi ya. Jadi, kalau sekarang ini kan kita melihatnya tuh KDRT itu yang menjadi korban siapa? Perempuan kan, istri ya. Kira-kira ada nggak yang justru suaminya jadi korban? Yang di KDRT ini sama istrinya. Pernah dengar nggak? Yang jadi korban suaminya. Biasanya kan yang dipukul, karena kan istri lemah gitu, yang dipukul kan yang istrinya, dipukul oleh suami. Pernah mendengar nggak suaminya yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh istri? Pernah dengar nggak? Enggak sih, Nggak pernah dengar enggak. ya? Nggak pernah ya? Tapi sebenarnya kalau terjadi itu banyak. Banyak kan ada juga sekarang istri kalau kita nggak usah jauh-jauh ya, kadang kalau saya melihat di Indosiar itu ya, film film Indosiar. Film Indosiar itu kan yang suami teraniaya, istri teraniaya itu, kadang kan banyak istrinya yang teraniaya gitu. Tapi kemarin yang terakhir saya melihat suaminya yang teraniaya. Suaminya tuh hanya seorang tukang parkir, terus kemudian punya anak 2 cowok sama cewek, terus padahal yang terus menikah kayak gitu, tapi istri dan anaknya tuh nuntut gitu, nuntut hidup mewah, minta HP, minta ini. Nah, bapaknya itu nggak bisa nyukupi karena hanya seorang tukang parkir, seperti itu. Sampai akhirnya bapaknya diusir dari rumahnya, terus rumahnya dijual kayak gitu, tapi ya namanya sinetron ya, ujung-ujungnya kan dibalik kayak gitu. Sinetron kan sutradara yang jadi skenario kayak gitu. Tapi kemudian akhirnya bapaknya berhasil, jadi orang sukses kayak gitu. Nah, kalau kenyataannya biasanya ya jadi tukang parkir tukang parkir terus kayak gitu. Jarang terjadi kayak di sinetron kayak gitu. Kalau sinetron kan enak kayak begitu, ending-nya tahu gitu. Nah, itulah ternyata sebenarnya yang dimaksud KDRT ini jika bukan hanya kekerasan secara fisik ya, mungkin kalau fisik itu jelas, karena seorang wanita itu lemah. Jadi, seolah-olah, laki-laki itu dengan mudah memukul kayak gitu. Tapi yang dimaksud KDRT di sini tidak hanya fisik, tapi juga psikis ya. Psikis yang dialami itu psikis gitu. Jadi kalau seorang laki-laki kemudian mungkin wanitanya, istrinya nuntut ini, nuntut itu, nuntut ini, nuntut itu, kemudian sampai laki-lakinya atau suaminya depresi, itu sebenarnya juga udah masuk KDRT, tapi secara psikis kayak gitu. Makanya kadang kan kita itu melihat sesuatu itu kadang hanya secara umum, KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga bentuknya fisik, tapi macam-macamnya ada, kayak gitu ya. Dampaknya juga bisa seperti itu, karena itu tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan. Jadi kalau udah psikis itu trauma trauma ya, kasihan anak kayak gitu. Kalau anak itu dia kan lembaran yang putih ya, kalau melihat, orang tuanya bertengkar apalagi sampai KDRT itu akan membekas di memorinya, di ingatannya. Nah, kemudian selanjutnya definisi KDRT yang menurut Undang-Undang Nomor 23 ya. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang. Jadi bukan, terutama perempuan ya, di sini tidak menjelaskan bahwa laki-laki atau perempuan, tapi diutamakan perempuan. Jadi bisa laki-laki juga gitu, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan bentuk KDRT itu adalah, yaitu yang pertama setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik. Nah, ini biasanya dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Nah, biasanya salah satu faktor kalau kekerasan psikis jelas ya, psikis biasanya karena masalah ekonomi ya, tidak istrinya marah, suaminya pulang kerja tidak ada masakan, nggak bisa mencukupi kebutuhan istri, tidak bisa mencukupi kebutuhan anak. Nah, kemudian terjadi kekerasan, terjadi perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan sakit hati, bisa menimbulkan depresi. Nah, itu sudah masuk kekerasan psikis, biasanya masuk
karena masalah ekonomi, bisa juga karena masalah pihak ketiga, seperti itu. Nah, pihak ketiga kan biasanya muncul karena sudah ada itu tadi, sudah ada masalah terlebih. Nah, kemudian kalau kekerasan seksual, nah biasanya ini terjadi jika tidak tersalurkan, seperti itu. Tidak tersalurkan ini apa? Ya banyak ya, istrinya mungkin ke luar negeri, akhirnya dia tidak bisa melayani atau seperti apa, akhirnya anaknya, akhirnya memperkosa tetangganya. Banyak kan kejadian begitu, di banyak ya yang kejadian kemarin-kemarin seorang istri, apa yang kemarin itu, dipotong ya alat kemaluannya ya, kemudian sampai yang masuk koran itu kan dibakar ya, karena apa gitu ya, kan banyak ya karena kekerasan dalam seksual seperti itu ya, banyak kekerasan juga sering terjadi. Kemudian penelantaran rumah tangga intinya yaitu tadi, entah seorang istri, entah seorang anak meninggalkan keluarganya tanpa memberikan nafkah, seperti itu ya. Ya tanpa ada perceraian, seperti itu. Jadi itu ada 4 hal. Nah, kemudian definisi dalam ruang lingkup ya, yang merupakan, lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi di sini segala bentuk pemaksaan sebenarnya sudah merupakan KDRT ya. Jadi segala sesuatu bentuk paksaan itu sudah merupakan kekerasan KDRT yang jika terjadi dalam suatu ikatan perkawinan seperti itu. Dan itu biasanya bisa dilaporkan ya secara hukum. Tapi jarang sih perempuan itu melaporkan, suaminya kalau sudah mukul atau apa jarang. Biasanya yang melaporkan keluarganya, bukan istrinya sendiri gitu. Nah, ini tadi ya bisa sampai pingsan akibatnya, kemudian juga luka ringan seperti itu, mungkin memar kayak gitu yang karena kekerasan fisik ya. Kemudian juga bisa depresi akibat dari udah luka fisik, depresi kayak gitu, banyak, dampaknya banyak. Depresi dengan hubungan dengan suaminya, kemudian memikirkan anak, juga depresi, seperti itu. Kemudian juga bahkan sampai terjadi bunuh diri. Makanya jadi orang bunuh diri itu karena depresi yang tidak bisa diatasi, yang membuat dia itu kayaknya udah nggak ada solusi gitu. Solusi terbaiknya adalah meninggal, mengakhiri. Padahal, mengakhiri diri itu di sananya lebih berat kayak gitu. Kalau di sini kita masih menghirup udara bebas, makan atau apa. Kalau di sana kita nggak tahu bagaimana kehidupan di sana nanti gitu. Kalau apakah dengan bunuh diri itu menyelesaikan gitu. Oke, tapi kalau orang sudah putus asa, frustasi, kan sering kan banyak orang bunuh diri yang paling enak, satu gantung diri, yang kedua menabrakkan diri ke kereta api, ya nggak? Tuh ya, menabrakkan diri ke kereta api itu kan sering kayak gitu terjadi. Nah, kemudian penyebab KDRT yaitu laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara, biasanya begitu. Jadi kekerasan itu biasanya ini tidak setara. Kadang kadang ada sih orang yang mengatakan nggak papalah kayak gitu, tapi ya dari usia, ketidaksetaraan usia, ketidaksetaraan pekerjaan kayak gitu. Makanya kadang seorang suami tuh inginnya seorang istri yang tinggal di rumah. "Udah nggak usah kerja, di rumah aja, aku yang ngasih kebutuhannya, urusin anak," kayak gitu. Tapi ada juga kalau misalkan istrinya sudah bekerja, kemudian istrinya lebih dari suaminya pekerjaannya, dia juga menimbulkan masalah. Karena seorang laki-laki merasa adanya ketidaksetaraan gender itu, karena, laki-laki berpikir bahwa seorang wanita itu di bawahnya gitu. Jadi saat istrinya punya pendidikan yang lebih tinggi atau mungkin penghasilan yang lebih banyak, nah biasanya terjadi konflik. Nah, konflik itu akan dipicu oleh pihak ketiga, biasanya mertua atau ibunya. Itu tadi yang biasanya begitu, "Kamu jangan mau digitukan, wong penghasilanmu lebih banyak dari suamimu." Nah, udah panjang ceritanya ya gitu ya. Tuh. Kemudian masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani, serta tanpa ampun. Sebenarnya ya, laki-laki itu makhluk lemah menurut Bu Erma ya, mungkin nggak ada laki-laki di sini. Ya bukan meskipun ada nggak apa-apa, Bu Erma berani bercerita gitu. Laki-laki itu makhluk lemah, perempuan itu makhluk kuat. Karena apa? Satu, seorang laki-laki kalau sudah bercerai punya 2 anak atau 1 anak, bingung dia.
nggak tahu gimana cara ngurus anak itu udah bingung. Nggak sampai berapa lama pasti dia akan pingin menikah. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu ya bisa ngurus anaknya sendiri sambil kerja, karena memang seorang ibu. Coba kalau laki-laki, kalau memang pernah tahu, coba laki-laki ada nggak yang ini, yang sudah misalkan berpisah dengan istrinya yang bertahan lama hidup sendiri? Jarang kan? Pastinya jarak beberapa kan sudah menikah. Tapi kalau seorang perempuan, banyak seorang perempuan yang begitu sudah mohon maaf, begitu sudah cerai, apalagi cerai karena pihak ketiga, dia memikirkan untuk menikah lagi itu pikir-pikir. Karena apa? Satu, udah punya anak, apalagi udah kerja, dia berpikir, "Menikah untuk apa?" Kayak gitu. Kalau menikah tambah anak, tambah biaya, iya kalau suaminya mengerti, kalau enggak, kayak gitu. Terus menikah lagi kalau misalkan nanti punya anak sendiri, gimana? Apakah anaknya itu nanti bisa diterima, anak yang sebelumnya bisa diterima oleh keluarganya? Atau kalau enggak, kalau sudah punya anak lagi, suaminya mau terima enggak? Sayang enggak sama anak yang sebelumnya? Seperti itu. Nah, kalau misalkan anak kita dipukul oleh suami kita sendiri, bapak kandungnya, mau dipukul pun nggak apa-apa, nggak ada rasa apa-apa. Tapi coba, kalau yang memukul itu suami yang berikutnya, beda rasanya. Padahal sama-sama mendisiplinkan, gitu ya. Jadi beberapa banyak ini tadi, berpikir seorang perempuan itu kalau untuk menikah yang kedua kali. Kemudian KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi dan suami istri. Kadang jika sudah ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, banyak orang yang nggak mau ikut campur. Itu karena masalah keluarga, kita nggak bisa ikut campur dan kadang seorang suami pun juga tidak mengizinkan orang lain mengikuti. Karena ngapain? Ini rumah tangga saya. Eee, ya sudah nggak boleh ikut campur kayak begitu. Jadi sudah dikatakan saya suaminya, orang tua pun nggak bisa ikut campur. Karena ini istri saya yang bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman keliru terhadap ajaran agama sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Juga bukan agama ya, tapi juga ketidaksetaraan gender yang kemarin sudah dibahas ya meskipun by YouTube ya, oke. Terus kemudian ini alasan korban KDRT tidak melapor kekerasan yang saya katakan tadi jarang melaporkan kekerasan ya. Biasa saja dia menganggap biasa saja korban tidak mengetahui bahwa apa yang dialami merupakan bentuk kekerasan dan hal tersebut wajar terjadi. Jadi dia hanya beranggapan kalau KDRT itu hanya dipukul kayak gitu. Hanya fisik, pemukulan fisik. Dia nggak tahu kalau kekerasan psikologis pun juga bisa masuk KDRT, seperti itu. Kemudian yang kedua karena perasaan takut diketahui oleh pelaku yang nantinya berakibat lebih berat gitu ya, takut ya aib rumah tangga kok diceritakan kayak gitu. Takut nanti masyarakat atau tetangga-tetangganya tahu kayak gitu. Nah ini ya, sebut juga itu ya malu karena dianggap aib keluarga, bersikap pasrah karena pelaku sebagai tulang punggung keluarga. Nah ini tadi, misalkan ibunya istrinya nggak bekerja, suami yang bekerja mau dipukul juga nggak apa-apa, karena apa? Kalau nanti saya diceraikan sama suami saya punya anak, terus saya ditinggal, saya nggak bisa menghidupi anak saya nggak bekerja gitu. Jadi akhirnya dia tunduk sama suami. Makanya saya sarankan ya, meskipun kita perempuan, kalau bisa kita harus tetap bekerja gitu. Karena kita tidak tahu yang terjadi di hari nanti ya, tapi kalau kita bekerja ya tetap suami yang utama sebagai yang harus dihormati seperti itu. Harus tetap bisa membagi antara tugas menjadi istri dan tugas, mengurus anak dan juga tugas sebagai wanita karir seperti itu. Nah itu sarannya. Jadi kalau bekerja itu harus tetap, tapi ya kembali ya namanya jodoh itu ya tadi Bu Irma katakan. Ya banyak juga sih orang yang nggak bekerja jadi ibu rumah tangga tapi keluarganya baik-baik, ya itu kan memang dinamakan jodoh. Mereka bisa, melerai permasalahan yang ada atau kalau kan kita nggak tahu, kadang keluarga bahagia kan kita nggak tahu dalamnya. Kita tahunya mereka bahagia, mereka keluarganya baik-baik saja, tapi kenyataannya kan untuk mempertahankan hubungan seperti itu banyak pengorbanan yang dia lalui kan kita nggak tahu ya. Kita taunya dari luar kayak gitu. Nah itu yang dikatakan masalah keluarga. Nah kemudian siklus kekerasan, umumnya bergulir sebagai berikut, yaitu dimulai dengan individu tertarik dan mengembangkan hubungan.
Individu dan pasangan mulai lebih mengenal satu sama lain, tampil asli gitu. Dengan karakteristik dan tuntutan masing-masing muncul konflik dan ketegangan, terjadi ledakan dalam bentuk kekerasan, ketegangan mereda, korban terkejut dan memaknai apa yang terjadi, perilaku bersikap baik dan mungkin meminta maaf. Nah, makanya salah satu saat kita itu berpacaran atau saat menikah di awal biasanya yang baik-baik yang tampak gitu. Makanya sebagai tips, kita itu menjadi diri kita sendiri, kayak gitu. Kalau kita menjadi diri kita sendiri, ya sudah, apa yang disuka itu ya kita nggak akan berpura-pura. Kalau kita menjadi orang lain sampai kapan kita akan bisa? Kan nggak bisa gitu. Jadi intinya menjadi diri sendiri kalau memang dia suka dengan keadaan kita, menceritakan apa yang menjadi kekurangan, kelebihan. Nah, kalau dia bisa menerima ya itu tadi, bisa menerima pun kalau dihadapkan dengan faktanya juga jarang. Makanya kadang harus saling diskusi kalau misalkan di awal pacaran atau apa tuh mendiskusikan. Buatlah diagram juari Windows itu. Ancaman, peluang kayak gitu. Nggak apa-apa didiskusikan aja, bukan berarti kok, "Oh saya pacaran kok menunjukkan sifat-sifat jelek-jelek saya." Nggak apa, kalau memang dia bisa menerima, kalau dia memang tidak jodoh ya dia akan hilang gitu. Tapi kalau dia bisa menerima, jadi kekurangan saya ini, tulislah 10 atau kalau nggak 5 kekuranganmu, tulislah 5 kelebihanmu. Begitu juga pasangan kita minta menulis 5 kelebihan dia, 5 kekurangan dia, dia juga menulis 5 kelebihan dia, 5 kekurangan. Setelah itu, setelah hubungan berjalan, dia nggak disuka ini. Oh, berarti ya udah kalau ini saya nggak disuka, saya berusaha untuk menghindari. Kemudian kalau hubungan sudah berlalu selama 1 tahun misal, tulis 5 yang tidak kamu suka dari saya, 5 yang tidak disuka dari pasangan, kemudian solusinya apa, kayak gitu. Itu, salah satu bentuk metode pemecahan masalah. Tapi kadang ya namanya kadang ego ya, apalagi kalau sudah ketahuan selingkuh, jangankan juari Windows, putus ya putus, nggak mau pokoknya, gitu ya. Makanya itu diperlukan kesabaran ya. Tapi yakinlah intinya kalau kalau benar-benar sayang itu nggak akan tertarik untuk orang lain, begitu. Jadi, semenarik apapun orang lain, nggak akan tertarik karena sudah nyaman gitu. Jadi kalau masih tertarik itu berarti masih ditanyakan, "Ada apa sih di diri saya itu yang membuat kamu itu tertarik?" Gitu. "Kamu tertariknya tertarik sungguhan atau tertarik secara fisik?" Kayak gitu. Karena biasanya gini ya, membuat orang itu gini, dan dalam rumah tangga itu kenapa lebih kadang orang kenapa pelakor ya, kalau pelakor itu kok lebih lebih mesra hubungannya daripada istri. Karena apa? Istri cerewet gitu. Suaminya salah sedikit, "Nah, wah 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 wah," gitu. Marah dia, wah wah. Kalau pelakor enggak, mau salah kek, mau apa, sayang, mau marah kek, mau apa, sayang, gitu. Makanya kadang orang yang lagi ada masalah, ada apa, dia butuhnya bukan wak 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 gitu. Dia butuhnya dihalus. Lembut, halus, kayak gitu. Nah, padahal lembut, halus itu tujuannya apa? Harta, itu, materi. Nah, sedangkan yang wak 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 kayak gitu, yang cerewet, yang apa, demi kebaikan gitu. Jadi ada suatu saya Bu Irma pernah membaca ya, seorang suami pulang ke rumah intinya apa ya, pokoknya dia melakukan kesalahan atau apa gitu, iya melakukan sebentar ya, dia, iya pernah pokoknya melakukan kesalahan. Kemudian di rumah istrinya marah, di ini, pokoknya marah, terus kemudian dia datang ke gereja juga, sikapnya di gereja tuh kurang bagus atau apa, oh ya di gereja terus ini hanya cerita ilustrasi, kemudian bapak pendeta menyindir gitu kan, ya mesti disampaikan yang baik, yang benar, dia tersindir gitu. Kemudian udah pergi ke rumah ibadah tersindir, di rumah dia memang salah gitu. Di rumah pun juga istrinya seperti itu, anaknya seperti itu. Nah, kemudian saat dia mabuk pergi ke bar gitu. Dia memecahkan di situ di bar, dilayani. Kemudian dia memecahkan apa gitu, ih sama si ini yang apa, yang menemani itu nggak dimarahi. "Oh basah ya? Sini digantiin," kayak gitu. Nah, lama-lama kelamaan terjadi suatu kenyamanan. Nah, akhirnya ya sudah, begitu pulang istrinya marah, "Pulang malam, mabuk," kayak gitu. Nah, istrinya marah-marah, anaknya, "Papa minta uang," atau apa, kayak gitu ya. Tapi saat dia ke bar, wih pelayanannya luar biasa, nggak ada yang marahi dia. Disayang, di ini ya, kalau udah disayang itu orang kadang cenderung apapun yang dia punya diberikan, meskipun nggak punya gitu.
saya berikan gitu, karena saya mendapatkan kenyamanan. Itulah sebenarnya kenapa pelakor itu justru awet hubungannya. Tapi kalau uangnya habis, ya sudah gitu. Tapi ada juga pelakor itu juga nggak murni materi ya. Kadang dia juga, merasakan suatu kenyamanan kayak gitu. Makanya akhirnya itu tadi, makanya ya jadi istri, kita jadi perempuan ya ini, marah cukup sekali aja, kemudian selama dia bisa memperbaiki ya sudah nggak usah diperpanjang, komitmen itu. Kalau kita masih marah 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 terus, kesempatan ya nggak usah pelakor, chatting kayak gitu, lagi marah sama pacar gitu, di-chat mantannya kayak gitu, "Halo," kayak gitu, chat chat chat, jadi kan, pacarnya masih marah terus, nah gitu ya. Jadi berusahalah saling, ini ya, memahami, tanyakan aja, dengan baik-baik gitu. Kalau memang masih masih merasa menjadi orang yang terpenting, ya sudah lanjut, kalau memang sudah enggak, ya sudah kayak gitu. Jadi ada pembicaraan, ada komitmen, itu ya. Oke ya, oke. Jadi ini tadi ya, itu tadi, sifat asli yang terutama tidak dibuat-buat. Karena, itulah takutnya saat dibuat, saat sifat kita muncul, dia nggak suka. Nah, jadinya terjadilah suatu pertengkaran. Kemudian tanda-tanda perilaku KDRT yaitu terburu-buru ambil keputusan gitu ya. Cemburu berlebihan, selalu ingin mengendalikan, keras terhadap orang lain, kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan verbal, harapan tidak realistis gitu ya. Jadi kadang ada tuh, pernah nggak punya pacar atau pernah tahu nggak, pacarnya kok ditelepon nggak diangkat marah kayak gitu. Kalau nggak harus video call kayak gitu. Ada pastinya gitu. Ada yang mau, "Aduh, aku tak angkat pacarku dulu ya, nanti pacarku marah nih kalau nggak diangkat." Ya angkat, kemudian foto sama temannya, "Aku foto bareng dong, aku biar Kak kirim ke pacarku kalau aku nggak sama yang lain," gitu. Nah, nggak ada cuy begitu. Ya harusnya kan kepercayaan di situ, dimanapun berada jangan sampai kepercayaan, percaya gitu. Itu dulu saya Bu Irma pernah diberitahu dari guru dosennya Bu Irma ya, istrinya kebetulan dia salah satu duta apa gitu ya, dia kemana mana dia tanya, "Pak nggak cemburu toh istrinya keluar jarang pulang?" "Saya nggak ada cemburu, istri saya juga nggak ada cemburu karena antara kami itu nyaman." Saya yakin saya juga nggak akan tertarik dengan wanita manapun, begitu juga istri saya juga nggak akan tertarik oleh laki-laki dimanapun meskipun di hadapannya. Karena yang bisa membuat nyaman tuh hanya saya, begitu juga istri saya. Komitmennya begitu, nggak akan tertarik apapun karena udah ada rasa nyaman itu ya. Ya nyaman itu berawal dari mana? Ketidakpura-puraan itu tadi, saling menerima kekurangan tuh, dan berkomunikasi. Oke, kemudian ini tadi ya, beberapa topik-topik ya yang tren ya, tapi ini masih udah lama ya, tahun 2015 ya. Tak angkat telepon suami, hidup istri digigit hingga putus, tersinggung ditegur, suami bacok istri hamil 2 bulan, tidak dibelikan tas, istri lompat ke danau. Nah, kayak gini kan sebenarnya KDRT, kekerasan suami ya juga yang ini. 8 tahun menikah tadi kerap disudut sang suami ya, dilakukan kekerasan. Oke itu, yang bisa saya sampaikan. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin terkait materi-materi YouTube yang kemarin, yang belum kita diskusikan, silakan. Oke. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab, silakan. Mhm. Oke, bagaimana? Ada yang mau di ini? Ada? Sudah Belum cukup? ada. Sudah cukup ya? Maksudnya cukup ini cukup seperti apa? Cukup bisa dipahami atau masih belum ada pertanyaan atau masih dicerna atau bagaimana ini? Atau ini ya, atau mungkin, waduh ini saya ini takut menikah kayak gitu, enggak, jangan, enggak usah takut ya, intinya sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan ya. Kita percaya, Tuhan yang berkehendak kayak gitu ya. Nggak boleh ini namanya teori, teori yang memang harus disampaikan kayak gitu. Yang nanti yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing kan Tuhan yang menentukan. Kita selalu berdoa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, berusaha dekat dengan Tuhan, pastinya ya setiap manusia itu pasti diuji gitu ya. Oke, ada yang tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada atau cukup? Cukup sampai di sini? Nggak ada yang mau ditanyakan? Atau belum muncul pertanyaan? Begitu? Belum ya?
Oke, jika belum muncul, kalau mau sewaktu-waktu mau tanya, boleh wapri atau boleh dimasukkan ke dalam grup seperti itu ya. Oke, nanti, oke sebentar. Nanti oh iya, untuk yang pertemuan berikutnya begini ya, karena apa namanya, eee, pertemuan berikutnya itu tentang KIE, kemudian untuk nanti yang kebijakan kebijakan kesehatan itu nanti akan Bu Erma ini, Bu Erma berikan materi saja, materi kebijakannya itu terkait tentang apa namanya, saya stop share dulu, terkait tentang ini, apa, kebijakan jadi langsung kayak modul kayak gitu dari pemerintah sih, jadi nanti bisa dipelajari sendiri, dibaca di situ, untuk pertemuan yang berikutnya itu, terus kemudian satu kali kan kemarin sudah 3 ini 2 kali pertemuan. Terus satu kali pertemuan itu tadi tentang yang kebijakan itu, terus kemudian sebenarnya masih ada materi sih, lansia, nanti nggak apa-apa, nanti bisa saya berikan PPT-nya saja, kesehatan reproduksi lansia sebenarnya. Kemudian yang terakhir tentang atau kalau yang terakhir tentang konseling. Nah, konseling ini nanti, saya pinginnya buat laporan singkat aja kayak gitu, model jurnal. Kira-kira kalau mau mengadakan, kayak misalkan memberikan Google Form ke teman sendiri pre dan post test tuh bisa nggak? Misalkan mau memberikan tema kayak semacam webinar mini kayak gitu ya. Jadi intinya nanti topiknya adalah kehamilan remaja, kemudian salah satu yang kedua itu adalah, pernikahan dini, yang satu 3 ya? Satunya nanti belum, coba nanti saya carikan. Jadi nanti dibentuk mini webinar, sebenarnya presentasi sih sebenarnya. Cuma dibentuk mini webinar gitu. Jadi nanti ya kayak Zoom kayak begini, sebelumnya dikasih pretest, kemudian diberikan materi, ada post test. Nah kayak gitu sebenarnya. Kira-kira dapat nggak update temannya sendiri kayak gitu? Bisa nggak? Nggak bisa? Bisa nggak? Coba di-unmute dulu. Bisa nggak kalau kayak begitu? Pasti Di-share di-share di grup kelas, masih grup kelas yang besar maksudnya? Yakin nggak? Jadi kayak presentasi, jadi nanti kita undang di Zoom kayak gitu. Kita nggak usah live untuk kalangan internal saja kayak gitu. Jadi, ada temannya satu kelas berapa dulu? 32. 22. Nah, itu diundang, kita berikan Google Form, diundang di Zoom kayak gitu. Terus kemudian nanti ada Bu Erma juga menemani di dalam, Bu Erma masuk Zoom kayak gitu. Jadi nanti 22 itu jadi kayak presentasi begitu. Jadi kalau tadi materinya kehamilan kehamilan remaja kayak gitu ya, sebelumnya disuruh ngisi Google Form, pengetahuannya, pertanyaan nggak usah banyak-banyak, tapi nanti sama pre dan post kayak gitu. Nah, kemudian diberikan, materi ya kayak kayak gini, kayak Zoom kayak begini. Nanti Bu Irma yang fasilitasi Zoom-nya biar nggak mati-mati kayak gitu. Terus kemudian habis gitu dikasih post test, isinya apa. Nah, dari itu nanti laporannya bisa kita buat sebagai laporan ini, promosi kesehatan. Ya sebenarnya kalau mau audiennya mau yang di luar juga nggak apa-apa. Kalau masih percaya diri sama teman juga nggak apa-apa, kalau masih mau teman sendiri atau mungkin adik tingkat, boleh juga nggak apa-apa. Kalau nggak teman sendiri atau mau adik tingkat juga nggak apa-apa, diundang kayak begitu. Gimana? Atau mau didiskusikan dulu? Ayo, masa nggak berani? Ayo, berani Bu. nggak? Berani, Bu. Ya, adik-adik tingkat juga nggak apa-apa yang masih semester 1 itu, ya? Kalau nggak teman Ya, sendiri, Bu. adik tingkat ada yang kenal gitu minta dimasukkan di kelasnya. Jadi dikasih bikin Google Form, jadi nanti ada 3, jadi Mbak Adis, Mbak Florida, Mbak Adriana, gitu. Jadi begitu nanti saya kasih contohnya. Gitu, jadi namanya, konseling ya, jadi konselingnya kita nggak sendiri-sendiri, dikonseling adiknya. Harusnya dikonseling kan ini, remaja beneran, kami karena, Covid pandemi ini kan susah, ya udah adik tingkatnya aja nggak apa-apa, yang masih semester ada kenalan? Ada, tapi lebih bagusnya teman kelas, Bu. Teman kelas ya, terserah mau teman kelas atau adik tingkat nggak apa-apa. Jadi nanti kita masuk, intinya konseling aja sih gitu. Jadi masuk di Zoom kayak gitu, terus kemudian, Mbak Adris, Mbak Florida, Mbak Adriana menjelaskan seperti itu. Kalau nggak paralel aja nggak apa-apa. Jadi nanti pertanyaannya juga
ini nanti nomor 1 sampai nomor ini pertanyaannya Mbak Adris, Mbak Florida, jadi nggak satu-satu, sekali aja gitu, nggak usah banyak-banyak, paling tampil 10 menit kayak gitu aja. Presentasi 10 menit kemudian post gitu, Mbak Adris, Mbak Florida, Mbak Adriana kayak gitu. Tapi dengan tema yang berbeda, nanti satunya saya carikan dulu temanya yang keterkaitannya dengan kehamilan dan remaja ya, kesehatan reproduksi. Nggak usah banyak-banyak, pakai leaflet, nanti kan searching aja di leaflet itu. Leaflet di itu namanya di Google Form kan banyak leaflet-leaflet itu ya, kehamilan remaja udah cari leaflet kehamilan remaja, leaflet pernikahan dini. Jadi PPT-nya nggak usah banyak-banyak atau kalau enggak sampirkan namanya kan promosi kesehatan menggunakan leaflet kayak gitu, gitu. Jadi diundang, nanti kalau enggak dibikinkan flyer, nanti buat membikinkan flyer ya, jadi diundang gitu. Jadi bukan apa ya, bukan webinar ya, kalau webinar kan sasarannya luas, ini kan sasarannya teman sendiri, intinya presentasi gitu aja sebenarnya. Kalau undangan presentasi itu aja, gitu. Ya, oke berani kan? Tapi Berani, Bu. didiskusikan, kalau misalkan Bu keberatan ya nggak apa-apa. Tapi kan harus belajar, belajarnya ke temannya dulu, gitu. Teman boleh, adik tingkat boleh, atau kalau enggak punya adik yang remaja. Nah, misalkan adiknya remaja SMP atau SMA, ada grup WA di kelas, boleh dimasukkan, nggak apa-apa. Jadi satu aja. Punya adik, "Oh, adiknya kan punya grup WhatsApp kan, karena sekarang masa pandemi." Nah, itu boleh dipakai grup adiknya itu di remaja, nggak apa-apa, itu malah tepat sasaran. Nah, nanti diputuskan dulu jika memang, sasarannya siapa, nanti Bu Irma ini asihkan flyer, jadi nanti biar diedit sendiri flyernya ya, gitu ya? Nggak ada UTS nanti, tugasnya hanya itu. Tapi kalau misalkan nggak ada itu, ada UTS. Ya. Mau tinggal pilih yang mana. Oke. Itu aja ya. Terus, Mhm, nggak apa-apa, sih dipikirkan dulu, nggak harus sekarang jawabannya, ya? Oke ya, Bu. oke, baik, jika memang tidak ada kita foto bersama dulu ya, hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Oh, kebetulan saya nggak buka WhatsApp. Oke, kalau memang tidak ada, bentar, IKM Kespro ya. Oke, materinya Bu Irma tinggal itu saja ya, Bu Irma selesai nanti Bu Irma kirimkan satu materi tentang reproduksi lansia, terus kemudian itu tadi sama kebijakan pemerintah, sama nanti yang konseling itu tadi. Oke ya, nanti jika memang masih belum ada yang ditanyakan, masih terkait kemarin yang materi YouTube, kalau masih belum jelas nggak apa-apa, bisa Bu Irma diundang di WhatsApp grup yang kita bertiga, kemudian, sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, nanti saya buatkan daftar hadirnya dulu ya Google Form-nya ya untuk hari ini ya, nggak apa. Biasanya Google Form berlaku 1 kali 24 jam, begitu Bu Irma berikan, berlaku 24 jam. Begitu ya? Oke, jika Ya, tidak ada Bu. yang ditanyakan habis ini masih ada lanjut lagi? Hmm, sudah, Bu. Sudah ya? Oke, dan mohon maaf ya dari kemarin-kemarin saya agak slow respon. Karena bingung membagi antara akreditasi, terus kemudian nguji. Saya banyak tanggungan mengajar ini, hutang saya mengajar banyak. Oke. Baik, oke, terima kasih. Mohon maaf jika selama ini ada slow respon. Nanti kita ketemu, kalau memang mau presentasi, kita ketemu presentasi. Kalau memang tidak menghendaki, nanti kita langsung pakai apa ya, Google Form, ujian Google Form. Jadi nanti skor bisa langsung dilihat hasilnya. Jadi nanti saya buatkan pilihan ganda dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Hmm. Hmm. Jadi tinggal memilih Ya, mau yang Bu. mana gitu ya. Oke, baik. Nanti saya juga kasih contoh kalau mau pakai laporan laporan promosi kesehatan ada contohnya, bentuknya seperti apa, nanti ada contohnya tinggal ngedit aja. Gitu ya, kayak gitu selamat siang, saya akhiri, nggak terasa ya Mbak Florida, Mbak Adriana dulu ketemu masih awal-awal ya, masih mau masuk di sini. Iya, Bu. Iya, masih masuk di IKA ya, tapi sekarang udah ini ya, udah mau semester akhir. Dan memang di masa pandemi ini juga susah Mbak, semua berdampak, nggak hanya mereka yang berdagang, tapi kita semua berdampak. Ya, kita semua prihatin saat ini. Oke oke, baik, selamat siang, saya akhiri, sampai ketemu lagi, tetap jaga protokol kesehatan, izin live ya. Oke, baik, selamat siang. Yang Bu, terima Selamat kasih. Sama-sama. Bu, terima kasih.